anomali iklim yang ekstrim ya. Karena yang pertama walaupun di kita pernah ya, artinya siklon itu secara teori dia tidak akan mendekati garis ekuator, jadi tidak akan masuk ke wilayah khatulistiwa. Sebelum kita memulai diskusi ini, kami dari keluarga besar BPS Provinsi Sumatera Utara dan tim podcast Pascalibah Pro ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah bencana hidrometeorologi, yaitu banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah di Sumatera Utara pada kurun waktu November dan Desember tahun 2025. Kami menyertai saudara-saudara yang terdampak. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan, dan kondisi segera dipulihkan. Dan saat ini saya sudah bersama Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Utara, Bapak Wahyudin SP MIKOM. Halo, selamat datang Pak di podcast Pascalibah Pro. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah, baik. Wah, ini kita kondisinya di warung kopi kayaknya Pak ya, punyanya Kafe Klimat, ya, betul. Ini kopinya kopi ada isinya ya, tapi ya boleh diminum. Silakan Pak. Ya. Tahun ke depan mungkin kopi ini lebih mahal karena dari Gayo. Oh, dari Aceh ya? Dari Aceh, sekarang Aceh lagi bencana ya. Mungkin tahun depan, ya makanya mari kita nikmati kopi yang ada ini. Baik, Bapak, ini kita ingin tanya-tanya sedikit terkait stasiun klimatologi, khususnya sebenarnya BMKG. Kami sebenarnya ingin tahu terlebih dahulu, karena mungkin banyak penonton atau audiens kita yang masih kurang familiar dengan BMKG ini, atau mungkin tahu BMKG dari TV, radio, dan segala macam, tapi belum tahu secara struktur itu seperti apa. Boleh diceritakan nggak Pak, bagaimana struktur dari BMKG itu sendiri? Baik, terima kasih Pak Syukron. Ya, Pak Syukron. Saya sedikit mungkin menyampaikan terkait struktur organisasi BMKG ya. BMKG itu sesuai nama, jadi ada meteorologi, ada klimatologi, ada geofisika. Nah, mempunyai tugas lebih ke pengamatan iklim ya, terus juga pengamatan geofisika ya. Ada juga ke pengamatan cuaca, jadi ada meteorologi. Nah, kami ada beberapa deputi ya yang di BMKG. Yang pertama deputi meteorologi. Meteorologi ini ilmu yang mempelajari fenomena atmosfer ya. Nah, tugasnya biasanya lebih banyak ke ada yang meteorologi publik ya, untuk informasi cuaca jam-jaman. Terus juga ada meteorologi penerbangan, mereka melayani dunia penerbangan dari mulai take off, landing, forecast rute penerbangan, kondisi ya, di atas gitu, ya, di atas untuk rutenya ya, untuk rute. Terus juga ada meteorologi maritim. Meteorologi maritim itu untuk kelancaran moda transportasi laut ya, kemaritiman. Nah, itu yang meteorologi ya.
Terus ada klimatologi. Nah, klimatologi kebetulan Pak Sukron dan tim dari BPS sudah hadir di sini. Tentunya ini kebahagiaan tersendiri bagi kami ya, sudah didatangi oleh BPS. Terima kasih. Yang sebetulnya kami yang sering datang ketika rapat bulanan barangkali ya, ada undangan dari BPS ya. Iklim kami ya ini lebih ke sebetulnya merata-ratakan data cuaca yang tadi yang dikumpulkan itu dibuat rata-rata ya, sekaligus juga ruang lingkupnya kalau cuaca itu kan kecil ya, bisa per kecamatan atau per desa ya, per titik ya, atau per datum ya. Tapi kalau klimat itu menggabungkan rata-rata yang tadi ya, data-data tadi menjadi rata-rata. Hampir sama juga mungkin dengan BPS ya, kita kan merangkum data yang data panjang ya, dengan periode tertentu gitu kan, dan wilayahnya yang luas. Wilayahnya jadi tidak disekat tadi per misalkan per kabupaten ya, tetapi kita melihat sekatnya nanti per tipe iklim. Jadi itu untuk klimat ya, untuk klimat. Nah kebetulan kalau untuk UPT di Sumut, klimat itu hanya satu ya. Tadi mungkin yang meteorologi itu ada di setiap bandara. Baik itu yang kecil, Godang misalkan, di Kuala Namu ya, itu kelas 1 ya. Terus juga di Silangit itu kelas 2, ada di Nias, di Pandan, juga Sibolga, itu juga ada bandara. Nah untuk meteorologi maritim tadi untuk pelayaran ada di Belawan. Ya, untuk Belawan. Jadi untuk melayani transportasi maritim ya, ke lautan. Baik untuk penumpang maupun untuk barang. Nah, klimat memang kantornya cuma satu di sini, tetapi kita punya jaringan kerjasama. Jadi ada 254 pos hujan di tiap kecamatan yang mengamati data curah hujan harian di Sumut. Di Sumut. Ya. Jadi 254 titik. Ya, berarti itu yang manual. Jadi tiap pagi jam 7 pagi ada laporan gitu ya. Iya, relawan-relawan kita itu ngamati data hujan, dikirim dengan aplikasi sekarang pakai WA. Jadi jam 7 mereka sudah mulai ngirim ke kita. Nanti kita kumpulkan sampai jam 12 siang. Ya, via WA mereka ya, via WA. Itu tiap hari, Pak? Tiap hari. Itu tidak mengenal hujan. Misalkan jam 7 itu mau hujan mau tidak, mereka harus ngamati. Tetap laporan ya. Termasuk mau liburan Natal dan lain sebagainya, hari Minggu hari-hari besar, tanggal merah, mereka harus ngamati gitu. Karena data akan sama ya. Kita memerlukan data itu. Nah, ada juga 31 unit otomatis. Mendeteksi jadi, iklim gitu. Iya, mereka mencatat sendiri dan mengirimkan ke kita. By system gitu. Iya, by system. Jadi ada namanya automatic rain gate ya. Jadi pos hujan itu mengirimkan data langsung ke kita terserah, ada yang bisa kita setting 10 menitan ya. Per waktu tertentu ya. Iya, jadi dan terus itu tanpa tanpa henti lah ya. Tanpa henti dan juga tanpa campur tangan manusia. Itu udah otomatis mengirim ya. Orang itu hanya menjaga lokasi mungkin kan, ketika rusak baru kita datangi gitu. Ya, teknisi ya. Jadi itu ada yang khusus curah hujan, tapi ada yang automatic weather station. Jadi dia sudah otomatis dan sensornya lebih lengkap. Kalau yang tadi kan hujan aja, ini udah ada sinar penyinaran matahari, sudah ada suhu ya, suhu pun ada suhu bola basah, bola kering ya. Terus juga ada arah dan kecepatan angin ya. Itu ada kelembaban juga ya. Itu lebih banyak unsur yang diamati. Nah, ada juga stasiun BMKG tadi. Stasiun BMKG. Ya, jadi yang 10 UPT yang sama kayak kita, mereka mengirimkan data ke kita juga gitu, rutin. Jadi kita lebih ke pengumpul ya sebetulnya, collecting data. Nah, tetapi setelah itu kita olah ya. Dengan metode ada kawan-kawan dari sini tim pengolah data. Baru nanti olahan itu kan jadi produk ya. Nah, produknya bisa saja nanti dalam bentuk perakiraan cuaca atau perakiraan curah hujan 10 hari ke depan, atau perakiraan bulanan ya, itu bisa
bisa diakses di mana biasanya itu Pak? Lengkap sekali ya, mungkin nanti sebetulnya kita kalau dulu kita masih nyetak buletin ya. Kalau dulu bahkan BPS pun kita kirimi ya sebulan sekali. Nah kalau sekarang lebih ke tautan. Jadi nanti silakan ya, silakan ambil sendiri gitu ya. Karena kita memang ada mencetak tapi tidak banyak ya. Tapi lebih ke sekarang kita nitip saja. Nanti silahkan user atau mitra kita untuk ngambil sendiri. Betul. Gitu, ngambil sendiri. Karena kita pun di BPS sering ya melakukan permintaan data sebenarnya ke pihak BMKG. Betul. Karena kan kita setiap tahun ada mengeluarkan publikasi Provinsi Sumatera Utara dalam angka. Nah di situ tuh ada data iklim sebenarnya. Betul. Data cuaca, curah hujan dan segala macam. Itu adalah bentuk kerjasama kita supaya data kita itu memang terupdate dan memang sumbernya valid gitu, kredibel gitu. Kalau wali data iklim mungkin dari kita dan BPS pusat sendiri kalau tidak salah sudah kerjasama ya. Makanya ketika ada permintaan tingkat kabupaten ke kita itu lebih diarahkan silahkan minta ke pusat. Karena pusat sudah kerjasama dengan BMKG-nya. Nah, kalau tidak kena penerimaan negara bukan pajak. PNBP ya. Jadi dikenakan itu walaupun kecil ya, walaupun kecil. Jadi mungkin dengan terjalinnya kerjasama itu ya koordinasi lebih cepat kali Pak ya. Jadi mungkin sekat-sekat yang tadi katakanlah PNBP juga bisa ditiadakan gitu kan. Ya, benar. Kita juga dulu sering dapat buku Sumatera Utara dalam angka, ditambah lagi biasanya ada flashdisk dan lain sebagainya ya, kaset dalam bentuk kaset ya benar ya. CD ya bahkan zaman dulu gitu. CD. Ya. Tapi Pak, kita tadi udah panjang lebar terkait berbicara terkait BMKG dan strukturnya, bagaimana BMKG bergerak membantu kita sebenarnya untuk memperhitungkan atau memperlihatkan bagaimana kondisi iklim dan cuaca untuk masyarakat Indonesia. Tadi sudah kita dengar ada sekitar 254 titik relawan yang tiap hari melaporkan kondisi pada titik-titik tersebut untuk memberikan kondisi cuaca yang real dan tidak hanya dari person atau orang, tapi ada juga yang otomatis tadi. Betul, automatic weather. Sehingga sumbernya juga dibantu atau diperkuat dari yang tersistem dan itu bisa diatur. Bagaimana kita mengirimnya ke pusat atau bagaimana kita nanti supaya mengolahnya terkirim 10 menit atau 5 menit dan segala macam. Tapi saya ingin tanya lebih spesifik ini Pak, terkait kejadian yang baru-baru ini terjadi yang memang sangat menyedihkan dan tentu merupakan berita duka juga buat kita. Saya ingin bertanya, kira-kira menurut Bapak yang terjadi di wilayah Pantai Barat, Tapten, Tapsel, Sibolga di November-Desember 2025 ini, apakah ini adalah siklus tahunan atau ini memang merupakan anomali iklim yang ekstrim? Ya, saya lebih setuju yang kedua. Nah, gimana kira-kira? Boleh diberikan penjelasan dulu Pak? Anomali iklim yang ekstrim ya, karena yang pertama walaupun di kita pernah ya, artinya siklon itu secara teori dia tidak akan mendekati garis ekuator, jadi tidak akan masuk ke wilayah khatulistiwa secara teori ya. Tetapi memang perkembangan itu makin sekarang makin banyak. Mungkin ini salah satu juga penyebabnya perubahan iklim ya. Jadi perubahan iklim bisa menyebabkan itu gitu. Dengan banyaknya siklon tumbuh di garis ekuator atau di khatulistiwa ya. Apalagi yang kemarin bisa nyebrang balik lagi gitu kan. Harusnya itu meluruh ketika mendekati wilayah khatulistiwa itu. Ya, harusnya hilang gitu, meluruh dan dia kembali. Memang diawali banjir itu walaupun bibit itu kita sudah beritahu sebelum kejadian tanggal 17 November. Oh, udah ada pemberitahuan. Sudah ada bibit ya. Karena kan kejadian ini kalau nggak salah sekitar tanggal 25-26. Jadi kita kan sudah melihat pola pergerakan itu ketika masih di Laut Cina Selatan ya, masuk ke arah selat selat Malaya ya, selat ini. Jadi ketika mulai masuk itu kita sudah memberikan karena
kalau dilihat dari mungkin yang beredar di gambar-gambar ya di situs di web itu memang kelihatan gitu gerakan-gerakannya. Gerakan siklon itu, kecepatannya, bergerak ke arah mana gitu. Kan itu sebetulnya sudah bisa kelihatan, sudah bisa diprediksi ya jejakannya kemana. Kita sudah memberitahukan waktu itu masih bibit ya, belum jadi nama. Masih 91B ya apa 93B gitu waktu itu ya. Masih bibit. Nah, ketika sudah masuk baru muncul nama apa? Senyar ya. Nah, muncul nama. Itu penamaan itu memang yang diberikan kewenangan region yang kebetulan bukan nama Indonesia. Kalau yang Indonesia dulu mungkin yang Seroja ya, itu nama-nama kita, lokal ya, nama Indonesia. Nah, ini kebetulan karena kewenangannya India lah yang memberikan namanya itu. Ya, Senyar tadi ya. Nah, ketika siklon belum masuk tetapi sudah mulai muncul tumpukan awan di Sibolga sekitarnya. Karena sebetulnya yang ini berputar ekor mungkin agak susah ya mendeskripsikannya, tetapi misalkan gini, ada aliran air, ada aliran air berputar, tapi di sini ada batu. Pasti yang di sini pun terdampak. Jadi ada efeknya ya. Ya, ada efeknya gitu. Ketika airnya berputar ya, di depan ada batu, ini ada batu. Nah, kita juga demikian. Itu sebetulnya ekor ya. Jadi tapi ekornya juga karena ada bukit barisan yang harusnya muter ikut ya karena ada bukit barisan kan lebih tinggi, jadi menahan dia malah lebih tertahan di Sibolga di tengah ya, terus sedikit ke arah Humbang Kasundutan, ke arah Pakat ya, terus juga Tapanuli Utara juga kebagian sedikit. Nah, yang agak parah mungkin Padang Sedempuan tapi ke arah Batang Toru. Tapsel ya, Batang Toru. Batang Toru mungkin ke arah sana. Nah, nggak lama kemudian kan Aceh juga kena ya, dari mulai Pidi Jaya, Biren ya, naik ke Takengon, Benar Meriah, Gayo luwes ya, baru ke Aceh Tamiang karena dia berjalan. Aceh Tamiang itu agak akhir ya. Baru lintasannya ke Medan. Ya, dari habis Aceh Tamiang kan ke kita. Nah, makanya di Langkat, Kota Medan juga ada genangan tinggi ya. Nah, dia meluruh ke arah mungkin Batubara, Asahan. Nah, meluruh. Itu ada jejakannya. Jadi data curah hujan itu memperlihatkan jejakan. Misalkan tertingginya itu tanggal berapa. Jamnya pun kalau misalkan ada jamnya kita kelihatan. Dari genangan airnya itu atau gimana? Dari hujan yang jatuh. Dari hujan yang jatuh. Jadi yang ketika dia melintas itu kan ada yang dijatuhkan hujan. Dan hujannya ya beda dengan hujan yang kita dapatkan. Artinya bukan dari warna tapi dari intensitas ya. Dari banyaknya hujan. Nah, setelah Batubara Asahan dia langsung kembali ke akhirnya, makanya kan Malaysia kena, ke Thailand juga ya, itu. Ketika pulang lah itu ya. Ketika pulang masih siklonnya pulang ya. Masih memberikan dampak ya ke wilayah-wilayah yang terlewati gitu ya, Ya, jadi ini merupakan anomali iklim ekstrim berarti Pak ya, yang terjadi di kita di beberapa titik di wilayah Sumatera. Karena memang sangat menyedihkan mendengarkan beritanya. Semoga nanti teman-teman yang saudara-saudara kita yang di beberapa titik mudah-mudahan segera pulih kembali. BPS tahun 2026 itu akan melakukan sensus ekonomi, di mana sensus ekonomi ini dilakukan 10 tahun sekali. Ini juga kita sekalian promosi. Tentunya dalam perekonomian, baik itu dari pelaku usaha, kemudian usaha kecil, menengah, besar, sedang, dan lain-lain, pasti ini kan mempunyai kendala ketika cuaca atau iklim sedang tidak baik-baik saja atau sedang ekstrim. Nah, kira-kira menurut pendapat Pak Wahyu, apakah ada yang bisa diberikan penjelasan atau sarankan kepada para pelaku usaha ketika menghadapi cuaca atau iklim-iklim yang ekstrim seperti yang saat ini sedang terjadi? Ya. Baik, kebetulan kita baru menghadiri rilis musim kemarau 2026 ya.
kemarin di Jakarta. Jadi intinya untuk Sumatera Utara ke depan dengan menggunakan data yang ada di kita sampai dengan akhir tanggal terakhir lah, walaupun up to date ya, diupdate terus data-data itu, kita masih memprediksi bahwa curah hujan di Januari depan itu mengalami penurunan bila dibandingkan bulan November, Desember tahun ini. Nah, nanti di Februari itu lebih banyak lagi penurunan curah hujan. Mungkin bisa nanti dilihat di gambar-gambar di peta. Wilayah yang terdampak lebih lebar, lebih berkurang curah hujan itu di Februari. Nanti Maret sudah mulai pulih kembali ya. Di April malah April Mei ini masuk ke periode kalau Sumut ya. Sumut terutama pantai timur itu periode hujan pertama. Hujan pertama di Mei ya. Nanti Juni Juli itu lebih ke musim kemarau. Untuk pantai timur ya. Pantai timur itu kemarau ya. Kemaraunya walaupun kemarau itu kan nanti di Februari ada kemarau, nanti di Juni Juli juga ada kemarau. Jadi karakteristik kita sebetulnya ada tiga pola hujan ya di Sumut. Harus dibedakan juga karena pelaku usaha itu apakah nanti ada di Medan atau di Sibolga misalkan. Oh iya pasti beda ya. Pasti beda ya, beda perlakuannya. Jadi Sibolga dari mulai Mandu Amas di atas ya, terus ke Sibolga, Pandan, Batang Toru mungkin, terus Padang Sedempuan sampai ke Natal, Madinah ya. Madinah di Natal itu tidak ada musim kemarau. Jadi sepanjang tahun hujan terus. Tetapi hujan yang paling tinggi itu justru nanti di musim penghujan, September, Oktober, November, Desember. Iya. Nah, akan ditambah lagi hujannya, apalagi kalau misalkan ada seperti yang kemarin. Kan normalnya sekian, tiba-tiba ada penambahan curah hujan. Berarti kan sudah di atas normal ya, di atas normal. Nah, itu yang Pantai Barat. Nah, untuk pelaku usaha mungkin ada di sekitar lereng pegunungan ke arah timur, misalkan lah Dairi. Ya, terus Pakpak udah ke arah sini, terus Humbang Sumedang ya, Tapanuli Utara ya, masuk juga. Mungkin arah sedikit Gunung Tua lah ke arah ini ya, baru ke akhir di Sibuhuan mungkin. Ya, Palu Tapalas ya. Termasuk sebagian Siantar ya, mungkin perbatasan antara Asahan dengan Batubara ke atas ya, ke atas. Itu selama 6 bulan kemarau. Jadi satu kali musim hujan, satu kali musim kemarau. Nah itu ya. Nah bagi yang kita berada di pantai timur, saya mengatakan gitu ya. Jadi kita buat tiga karakter ya. Iya, tiga karakter hujan. Pantai timur itu kan dari mulai perbatasan Aceh Tamiang ya. Mungkin Pangkalan Susu, Pangkalan Berandan, ke Medan ke kita ya, ke Asahan sampai ke Labuan Batu ya, arah pesisir. Dalam setahun itu mengalami 2 kali kemarau, 2 kali hujan. 2 kali kemarau, ya, hujan. Tetapi artinya kemaraunya tidak seperti kemarau di lokasi lain yang kering kerontang, ya mungkin kekurangan air dan lain sebagainya. Tapi ada penyusutan dari curah hujan yang berakibat tentunya dengan tadi tanaman ya. Nah jadi kita bisa bedakan lah untuk pelaku usaha ke depan. Kalau mereka mau menyesuaikan dengan kondisi ini, terutama untuk perencanaan ya jangka panjang, kita bisa pakai. Tetapi kalau untuk harian, kita tidak bisa menggunakan itu jangka panjang. Ya, kita gunakan mungkin ada info BMKG. Di medsosnya BMKG di situs resmi BMKG ada info BMKG. Nah, itu bisa kita gunakan untuk misalkan lah hari ini kita mau jualan es krim ya, atau bisa berubah dari es krim ke bakso ya. Dari situ bisa kita dapatkan informasi cuaca. Misalkan sekarang nih mau hujan kan nggak mungkin kita jualan es ya. Iya, pasti nggak laku dong. Cocoknya yang hangat-hangat gitu kan. Bisa pakai bakso ya. Bisa pakai. Nah, itu bisa. Apalagi mungkin kalau petani bisa menggunakan itu untuk aktivitas sehari-hari.
Misalkan saya mau turun ke sawah, Aha. turun ke sawah itu mau nyemprot ya, Hujan nggak ya, gitu? hujan nggak gitu, atau mau mupuk ya, atau mau menyiangi tanaman ya. Nah itu info itu bisa didapatkan Bisa, di ya. @info Info BMKG ya, bisa di-download di Play Store ya, nanti carikan di Play Store juga iya, ada, Play Pak? Store ada info BMKG, termasuk gambar-gambar tadi peta yang mungkin jelimet gambar. itu up to date atau gimana, Pak? Itu up to date ya, Up to date, ya? ya, selalu diperbaharui ya, selalu diperbaharui. Mungkin dari tim BPS bisa melihat di ruang data dan informasi bagaimana kita mendapatkan info-info itu. Oh ini berarti sekaligus informasi pelayanan untuk masyarakat berarti ini Pak. Mana Betul, tahu ya, apabila siap. ingin melakukan atau mengunjungi kantor stasiun klimatologi atau BMKG. Ya. Kira-kira pelayanan selain yang disebutkan tadi dari info BMKG, apakah bisa diceritakan juga Pak? Ya, jadi ini ada nomor WA kita ya, ada 0813 6106 6183. Jadi kita bisa melihat bertanya lah ke admin di situ. Terus juga di Instagram kita ada @info iklim Sumut dan info BMKG Sumut ya, bisa dilihat di situ. Di Instagram ya? Ya, Instagram. Kalau mau gabung nanti di grup WA juga lebih bagus ya. Bisa. Karena WA itu per berapa menit sekali kita akan mendapatkan info terkait cuaca. Info terupdate lah ya. Ya, info terupdate ya. Walaupun di situ memang banyak ini ya pihak lain, tapi lebih bagus nanti kita berbagi. Jadi bisa melihat di situ ya. Ya luar biasa Pak. Saya secara pribadi sebenarnya sangat berterima kasih karena saya baru tahu banyak hal setelah bertemu dengan Pak Wahyu. Ya. Saya yang dulu mungkin taunya BMKG ini ngurusnya ya kayak gempa gitu tsunami, kan, ya. tsunami. Oh, iya, tadi belum tersampaikan tadi. Iya. Tapi karena kebetulan kita ini lagi bahas yang memang tadi terkait banjir, longsor yang Iya. memang hujan dan segala macam. Karena mungkin ini sangat menarik kalau kita panjangin nanti kayaknya waktunya nggak cukup ya. Jadi kalau penasaran bagaimana stasiun klimatologi itu bagaimana, bisa langsung ke kantornya atau hubungi WA pelayanan tadi atau kunjungi Instagram dari stasiun klimatologi. Dan kami juga di BPS jangan lupa tunggu terus info terupdate di media sosial kami di @bpssumut karena tahun depan kita akan melaksanakan sensus ekonomi 2026. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Wahyu. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.